Woi, brother gue, welcome back to Chris BT Channel. Balik lagi bersama gue Jeffrey dan teman gue Zafi, di mana kita di Chris BT Channel selalu ngadirin konten-konten yang fun, fresh dan edukatif. Jeff and Jeff. Jeff and Jeff. Boleh kan? Boleh. Iya sih. Jeffrey, Jeffy. Itu nggak ada Bang BT. Jangan bilang-bilang. JJ. Kita itu yang ngebaca channelnya. Jadi waktu itu udah belajar apa aja, Zaf? Tentang biliar ya? Iya. Udah diajarin bridge. Paling pertama tuh bridge. Yang posisi tangannya. Yes, tangan Oke. gini. Harus firm segala macem lah. Terus habis itu ada si stroking. Oke. Stroking tuh ayunan, iya. Yang pas gue lagi main sama lo, gue cabut, Bang BT dateng ternyata. Pas banget tuh. Ya. Yang gue dibilang kayak ayam mainnya. Iya. Emang sih. Kacau juga. Terakhir itu ada yang namanya stance. Oh, positioning body maksudnya. Position. Oh, jadi Standing position Standing ya. positionnya. Stance badannya gimana, posisi kaki. karena ngaruh sama larinya bola nanti. Ternyata ngaruh. Ternyata ngaruh. Dan lu baru aware itu. Nah, hari ini mau ngebahasnya tentang aiming yang terakhir. Aiming tuh berarti Ngeker. Bahasa kitanya mah ngeker. Bahasa umumnya ngeker lah. Ngeker ya, ngeker bola. Iya. Nah, biasanya aiming itu berarti nanti lanjutannya positioning bola nggak sih? Placement Ya. Iya, placement. Ya kan, jadi habis Cuma masih jauh Pak, materinya masih Tapi banyak. sebenarnya beruntun ya? Pasti, iya. Oh, oke. Makanya dikencengin dulu sama basicnya, sama Bang BT. Oke, jadi brother gue di Chris BT Channel memang Bang BT ini emang dedikasiin ilmunya dia. Ya kan kita tahu dia juga atlet nasional juga ya kan. Dan sekarang lagi pengen share ilmunya, pengalamannya dia di dunia biliar yang emang dia udah expert. Bener-bener dimulai dari basic. Jadi brother gue ini yang bener-bener pengen main biliar ya kan. Yang fun pun mainnya juga bisa gitu. Jadi basicnya mesti gimana sih, dari posisi badannya, ayunannya, terus ngekernya gimana, terus nanti levelnya lanjut ya Zaf, sampai yang paling expert dan diajarin trick shot. Nah itu yang menarik tuh. Iya. Jadi emang si Bang BT ini kenapa dia ngajarin basic? Karena dia emang nggak mau yang nonton itu ada ke-skipnya gitu. Jadi emang bener-bener pure jelas. Nggak kelewat materinya. Iya, Tiba-tiba jam ke mana gitu kan. Iya. Tapi lu inget nggak visi misi kita nih? Coba lu share ke brother gue ini. Oke, mulai dari mana nih? Dari visi ya? Visi kita apa nih? Secara garis besar aja ya. Ya. Oke, jadi Chris BT Channel ini kita bikin konten biliar ya. Jadi visinya itu ya kita sebenarnya cuma pengen biliar ini maju, khususnya di Indonesia. Dan dengan tujuannya targetnya itu ya orang yang belum interest ke biliar, dengan kita ini bisa mulai ngelirik apa sih ini biliar, menarik juga nih kayaknya. Iya. Karena kita ngebawainnya juga secara fun juga Iya, ya. soalnya di luar sana mungkin banyak yang ngebawainnya tapi baku. Ya, Gitu. benar. Ya, gue sering nonton sih apa namanya tutorial biliar kayak Ya. gitu kan, bener-bener baku banget gitu. Kalau misinya, Nah, kalau misinya tuh pertama ya, cara-cara kita tadi kita memang ngadirin konten untuk yang edukasi biliar ini dari yang paling basic lah. voice. Bener-bener paling basic, jadi Ngeri ya? nggak bisa langsung jump ke materi yang istilahnya advance gitu kan. Terus habis itu Apalagi? kita juga bakal nge-share mengenai ilmu-ilmu di luar dari edukasi biliar, misalnya Contohnya, trick shot. trick shot. Nah, jadi sebenarnya kita juga pengen gini, Zaf. Market yang kita kita share dari pengalaman Bang BT ini dimulai yang dari paling basic yang pengen belajar biliar sampai emang gila, sampai emang gokil. dia yang orang udah bisa biliar dan dia pengen upgrade kemampuannya lagi untuk yang Iya, trick shot. iya. Nah, itu misi-misi kita jalanin lewat situ ya kan, untuk mencapai visi kita. Cakep ya. Cakep Cakep ya. dong. Itu kita ngurusin bareng-bareng. Oh gitu. Iya, asik juga ya ternyata. Jangan dibocorin banyak-banyak, Pak. Oh iya, nanti kita bakal bedah secara detail brother gue di Nanti. konten selanjutnya. Yes. Tapi ngomong-ngomong Bang BT kemana ya? Tadi sih sempet ngabarin udah deket sih. Oh udah deket ya? Iya. Kadang dia suka ngopi dulu gitu, nongkrong. Woi, Woi, iya. Oh, lagi recording ya? Lagi. Gua gak dari kepala. Dia ngebajak channel gue nih. Kacau. Sorry. Jadi guys, kita bukan Jeff and Jeff lagi. Udah ada Bang BT lah sekarang. Jadi
Bang Bete tadi gua ngobrol sama Zafri kan kita nge-recap apa yang udah Bang Bete share. Dimulai dari yang bridging, ngajarin punya posisi tangannya, ya kan stroking. Terus ada apa lagi, Zaf? Sebelum aiming stand position, sama bridge juga. Oke, Sama tadi good. Zafri juga udah men-share kepada brother gue Brother gue. visi dan misi kita, Bang. Oke, Gitu. good. Nah, yang gue denger lu mau ngajarin materi aiming ya berarti ya sekarang ini ya? Sekarang gue mau ngajarin sama sharing sama ngebahas tentang aiming. Aiming itu bahasa Indonesianya mengeker bola masuk. Jangan juga bener kan? Iya, umum banget bahasanya. Ya, biar itu gampang bahasanya. dipahami sebenarnya titik bola masuk. Jadi seperti itu. Tapi kalau Indonesianya bilang mengeker bola masuk. Oke. Bang, tapi itu sebenarnya ada perhitungan baku nggak sih secara teori? Misalnya nih, kalau bolanya serong, itu mesti berapa derajat supaya itu masuk, terus bola putihnya nggak masuk lubang yang lain gitu. Ada, tapi kalau untuk bola putih masuk ke lubang lain itu kan itu namanya untuk placing cue ball ya. Oke, placing Ya, cue ball. tapi kita sebelum jauh situ kita masuk ke aiming. Jadi aiming itu memang ada derajat-derajatnya, tapi gua nggak akan kupas secara detail karena Bosen. susah. Kalau gitu. terlalu ini banget bosen Teknis nanti. banget ya. Gitu. Gua ngebawainnya secara bahasanya gaul anak-anak sekarang, anak zaman now. Biar mudah anak dimengerti milenial. juga, Bang. Biar gampang dimengerti. Oke? Oke, Siap kita belum? Alright, lanjut yuk. ke materi, Bang. Siap, come on. Nah, brother gue, sekarang gue akan ngebahas lagi bersama Mr. Jab. Lo apa sih panggilannya? Jep. Lo gak suka sembrono? Jep. Jep apa boleh lah. bulan? Jep aja lah. Hah? Jep. Gimana? Itu kalau nge-hijack ya. Oke, Hari ini kita ngapain? sekarang kita akan ngebahas namanya aiming. 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 Aiming itu apa ya? Titik masuk. Oke, mengeker titik masuk bola. Oke. Atau mengukur atau melihat titik masuk bola seperti apa sih caranya? Bahasanya tuh ngeker ya. Iya. Bahasa bakunya apa sih? Ya ngeker. Keker ayam. Oh, nggak salah. Gitu. Nah, gitu. Nah, banyak orang lihat bahwa aiming ini dari segi yang berbeda. Ada yang ghost ball, ada yang dari Itu nama teorinya yang dipakai. Oke. ada yang ghost ball, ada yang tarik garis lurus masuk, ada yang pakai feeling. Yes, intuisi aja ya. Nggak benar, this is true. Ada yang pakai feeling karena memang mungkin dia tidak bagus dalam mengaplikasikan sudut ya. Dan memang sudah terbiasa dengan feeling karena hanya melihat doang angle-nya. Itu dia. Tapi memang feeling itu akan dipakai setelah memang daya ingat atau daya keker lo sudah berkurang. Dan itu memang terjadi, ada yang bisa pakai. Oh, yang kalau matanya udah mulai ya, gitu ya. Pemain senior. ya atau mulai kecapean gitu kan, Ya, tidak ya, bisa ya. melihat dengan jelas, tidak bisa memproyeksikan titik masuknya seperti apa, dia udah pakai feeling. Ya, paham. Jadi gue juga tidak menyalahkan mereka, itu hanya metode atau cara yang mereka pakai menurut mereka adalah bagus. Gitu. Atlet pro yang senior tapi ada yang udah mulai pakai feeling karena matanya bermasalah, ada Bang? Ada ya? Ada banyak kok, banyak. Gitu. Nah, ini gue ajarin bagi teman-teman atau brother gue, especially yang bisa melihat atau tidak bermasalah dengan matanya. Gitu. Oke. Nah, Right. pertama itu yang paling gampang adalah tarik garis lurus Oke. seperti ini. Nah, kayak waktu di pelajaran sebelumnya ya. Ya, pelajaran sebelumnya kan udah ini lebih detail. Tarik garis lurus. Usahakan stick ini titik masuknya dari tengah, bukan di sini. Oh, berarti di tengah lubang Di ya? tengah lubang. Bukan di sini, Oke. tapi di sini. Kenapa di sini? Ini adalah titik yang paling aman. Karena langsung masuk
tanpa mengenai bantalan-bantalan Nggak kantongnya. godek, bahasanya nggak Ya, godek. godek. Itu dia, nggak Iya. godek. Nah kalau di sini ada kemungkinan, kalau di sini juga ada kemungkinan, tapi kita lebih ke shunter. Main aman aja. Ya, lebih aman di sini. Setelah tarik garis lurus seperti ini, ya ambil tembusannya yang dari sudut kita. Oke. Ini kan sudut luarnya. Iya. Kalau ini sudut dalamnya pemain. Ya tetap lurus sama Ya, itu lurus, sama ya. lurus. Yes. Tinggal ditembusin aja di sini. Oke. Oke, setelah ini kita dapat, ya kan kita ngapalin nih, ngapalin titiknya. Tapi kalau metode yang paling mudah adalah tetap di stay di sini, titik stick kita menuju titik masuk, Iya. baru tarik garis lurus ke putih kita. Si batnya yang dipindahin ya. Asik banget. Ya, bukan bat sih. bat kill. Bat color. Ya, bat color. Nah, satu lagi tambahan, sorry ya. Kita selalu ambil titik masuknya si bola satu itu bukan di pinggir sini, bukan di pinggir sini, tapi di tengah-tengah juga. Oh, di bolanya juga di tengah ya. Iya, bukan di sini ya. Kalau di sini is different, beda lagi. Iya. Itu dia. Karena kalau di sini berarti titik masuk di sini. Nah, cara logika kalau ambil tipis juga sebelah sini. Kita ambil tengah-tengah. Itu dia, titik terluarnya, titik masuknya seperti itu. Alright. Dan ini metode yang gua punya, berarti bukan berarti ini baku ya. Brother gue bukan berarti ini baku ya, tergantung dari kalian terimanya seperti apa gitu. Gua hanya sharing tentang pengalaman gua sama knowledge yang gua ketahui. Itu dia. Nah, habis itu tarik titik masuk di objek bola ke garis putih, tetap di tengah-tengah, ya kan? Terus tembusin lagi ke bola putih, Ditembusin lagi. ya tembusin lagi seperti ini. Ini kan udah dapat. Ya. Terus mulai dari gitu deh, mulai dari stand position, kaki Ya. kanan maju ke depan, Masuk, turun. seperti ini, seperti ini, ya kan? Terus kalau belum nyaman majuin lagi, berarti ada yang salah, seperti ini, ya kan? Sampai nyaman banget, sampai jaraknya ideal, ya kan? Ideal stand posisinya, ini juga ideal, ya kan? Apalagi titik masuknya, jangan berkedip ya, jangan pernah berkedip sewaktu ngeker. Seperti itu, ancang-ancang, fokus, siapkan ayunan secara baik, konsentrasi, lepas, tarik. Seperti itu. Alright, coach. Itu. Nah, misalnya kita belajar dari bola 1 ke bola 2, sama. Bola 2-nya juga seperti ini. Gini. Kan bola 2-nya tarik garis lurus seperti ini nih. Nah, oke gitu ngeker gimana? Kan dia Sama. agak tipis kan ke Ya. si bolong. ke Tetap di bawahnya. tengah-tengah, bukan di sini, bukan di sini. Oh, Tetap di sini, tengah-tengah ya. tengah-tengah. Oke. Seperti ini. Oh, berarti bukan ke ini, cuma ke tengah-tengah. Ya, Ininya bukan ya, ke ini ya. betul. Bukan ngeker ke sini ya. Bukan, nyeker di tengah-tengah ini titik Soalnya lubangnya. kalau ke sini dia jatuhnya Ya, iya. betul. Alright. Ya. Oke, paham. Tetap stroking udah begini. Tarik garis lurus ke bola putih, tembusin bola putihnya untuk bisa queuing kita. Ya kan, majukan kaki kanan seperti biasa untuk stand position seperti ini udah dapat, nggak hafalin titik masuknya gitu. Gua akan nyoba style 3 ya, racing sekalian gitu. Tapi ini bukan materinya sebenarnya, materi tentang aiming titik masuk ya. Sama seperti ini, aba-aba konsentrasi itu nggak boleh kedip, tembak. Oh. Nah, itu dia. Kita bicara lagi nih, kita dari beberapa angle ya kita bicara ya. Dari 1, titik masuk, 2, 3, tarik sama sebenarnya. Nah, Bang, kalau yang lu bilang tadi ghost ball itu jadi maksudnya gimana deh? Ghost ball itu Ghost ball ya. sebenarnya sama sih, tarik garis lurus, Nah, ya kan? Ini ghost ballnya. gunanya si bola itu Ghost ball itu kayak bola bayangan ya. oh jadi apa kita ngebayangin Ngebayangin kayak titik bola masuknya ada bola nih, di sini titik masuknya dia nih. habis itu putihnya dipukul ke si bola itu. Nah, ini ghost ball. Ya sebenarnya berarti ya mirip-mirip juga sih ya. Mirip aja gitu. Kalau pakai feeling, tergantung feeling dari orang sih. Kadang-kadang kan pandangan mata orang kan berbeda-beda. Yang ada yang minus, ada yang plus, ada yang silinder. Iya. Itu dia. Nah kalau gua kan juga mata satu. Kadang-kadang juga cara titik masuknya berbeda. One eye. One eye. Asik. Panggilan tahun kapan nih? Ya gitu, panggilan tahun jebot gitu dia. Ini karena memang gua pakai mata satu. Jadi memang harus diperhatikan. Tergantung. Ada yang bilang titik masuknya di sini. Bener juga. Ada yang bilang titik masuk di sini, benar juga. Ada yang bilang sini masuk juga. Tapi gue lebih prefer yang ke tengah, Oke. supaya lebih aman.
Itu dia, sama caranya seperti ini, tarik garis lurus tengah-tengah, ya paling kayak gini. Udah siap, aba-aba, pukul nih. Gitu. Misalnya, ya contohnya, tetap konsentrasi, tetap stroking, tetap bridging, ini kan, jangan bot, fokus konsentrasi, kayak gitu. Iya. Itu. Nah, kalau untuk kasus bola 4 kita akan bedah dari beberapa angle ya, biar mengerti ya. Ini kan tipis nih. Ini kan tipis. Nah, ini bagus nih. Ini kan tipis. Dari tadi kan setengah bola, 3/4 bola, hampir 1 bola. Sekarang tipis sama kali. Di tengah-tengah. Ini begini. Kan tarik garis lurus lagi ke tembusan bola 4 yang di pandangan kita. Kalau ini kan inside, ini outside. Ya kan? Inside kita. Diapalin, diingetin, tarik garis lurus lagi, seperti itu. Udah apa? Siapin ayunannya, siapin standing posisinya, bridgingnya secara bagus, ya kan? Stroking juga bagus. Seperti itu. Tetap harus fokus, nggak boleh nggak fokus. Gitu. Jadi misal ada bola gampang pun tetap harus dikekere, bener ya? Maksudnya jangan diremehin gitu loh. Yes. Walaupun deket lubang boleh. Benar. Banyak orang yang tidak memakai ritmenya untuk mengambil sejenak ngelihat titik masuknya meskipun dekat lubang. Jadi ya. Karena kan kita mikirnya kan kalau gue ya maksudnya kayak bola dekat kan, ya iya mau dipukul gimana kan juga masuk kan? Ya, nggak boleh itu seharusnya. Nggak boleh. Segampang apapun tetap dalam koridornya bermain biliar, yaitu tetap melihat titik masuk seperti apa. Karena memang biliar ini lucu. Kalau lo nggak konsentrasi, sebola gampang apapun nggak bakal masuk. Gitu. Ya. Dan itu pernah kejadian ke gua, menganggap bola itu gampang, dan itu bola 9 pula. Gua lack of concentration, gua pun nggak masuk. Lagi match tuh. Match. Wow. Match. Okay. Jadi itu pelajaran berharga buat teman-teman, buat brother gue. Mau susah kek bolanya, mau gampang kek bolanya, tetap dikeker karena pada saat pengambilan waktu untuk melihat titik bola masuk itu adalah saat kita untuk cooling down lagi, mempersiapkan diri buat bola selanjutnya. Seperti itu sebenarnya bicaranya tentang non teknis sih. Seperti itu. Yeah. Nah ini coba gue masukin bola 5 ya. Sama nih kan bolanya lurus, tetap tarik garis lurus masuknya, outside dapat, tarik ke inside, ini udah dapat, masukin ke bola putih, seperti itu. Lihat, tetap harus fokus, konsentrasi, siapin bridging, siapin landing position, seperti itu, siapin apalagi aiming juga perlu gitu. Jadi apa cara aiming ini mau bola jenis apapun juga bisa dipakai ya? Betul, mau full ball, mau 3/4, mau 1/4 bola, mau 2/3, tetap harus dilihat titik masuknya seperti apa. Nggak boleh asal pukul aja. Gitu. Ini gue bicara secara keseluruhannya. Ya. Itu dia. Oke. Siapin stroke-nya dengan baik. Itu. Nah, Kalau ini ya, nggak sorry, ini memang gua harus style pakai bola mundur karena barusan bolanya lurus. Oke. Gitu. Jadi gua mau deketin bola putih ke bola 7. Tapi ini nanti bicaranya nanti sih ke flashing cue ball. Nanti ya. Masih jauh nggak? Dikit lagi lumayan gitu dia. Nah, ini sama nih untuk bola 7. Tapi gua di sini kan bermaksud untuk memasukkan bola secara berurutan dan bisa menyetel kan. Tapi gue tetap materinya adalah tentang aiming. Sama, ambil garis outside-nya dia, tarik garis lurus masuk tengah-tengah bola sama tengah lubang. Nah, giliran lu pukul terus mau untuk placing, yang lu fokusin itu apa? Placingnya atau masuknya? Masuk. Lebih ke masuknya ya? Lebih masuk dong. Secara otomatis kalau untuk placing, kita sebagai pemain yang sudah punya pengalaman, dia tahu placingnya mau kemana. Jadi contohnya kayak gini nih. Ya, yang penting kayak gini nih contohnya nih. Aimingnya udah dapet nih, tapi kan ada bola lapan kan sih mau kan. Sorry brother gue, ini karena posisi seperti ini jadi gue perlu menentukan putihnya juga kemana ya. Tapi gue bahas tentang aiming dulu.
bukan tentang placing cue ball, gitu ya. Itu contohnya, tarik tetap seperti ini. Insight-nya dari kita, tarik garis lurus ke bola putih, insight-nya dari kita ambil lagi. Oke, begini udah dapet, ya kan, aba-aba maju kaki kanan, ya kan, seperti yang sebelumnya gue bilang. Stance. Siapkan posisi kakinya secara baik dan nyaman, gitu ya, secara proper. Siap. Baru aja. Ya, itu dia. Ini perlu konsentrasi karena gue mau pakai Inggris kanan, jadi nggak boleh miss sedikit pun. Biar nyetel. Ya. Tapi ini pelajaran nanti lah, placing Inggrisnya. Tapi gue kasih tahu lu tentang aiming aja. Nggak sekarang ya. Dia mah penasaran mau nyetel mulu brother gue. Aduh, Gue pengen jago bang, kalau deh. gue cuma ngekir doang kapan jagoannya? Ini pelajaran ngekir doang. Itu dia. Nah, kita belajar lagi tentang aiming. Itu dia. Sama. Seperti ini, lu bisa keker begini. Itu biar apa tuh? Kelihatan titik masuknya. Karena ini bola tipis kan. Lu duduk gini, oh titik masuknya itu kelihatan. Lu tarik aja garis lurus ke tengah-tengah lubang ini. Seperti ini. Nah, ambil offsetnya. Seperti ini. Oh, udah ketemu, tarik lagi. Dari offset bola putih. Kita dapetin insight-nya. Oh, udah biasanya seperti ini di sini. Udah apa-apa. Standing position, kaki kanan maju ke depan, terus maju ke kiri. Siapkan posisi badan dengan benar, stroking dengan benar, bridging dengan benar, sama tangannya juga. Ini kan tangan bagian dari positioning ya. Dan itu udah siap, nyaman, jarak tembak juga udah bagus. Apa-apa, full konsentrasi, tembak deh. Terus Seperti itu. Sama kayak bola 9. Bola 9 ada begini. Gitu ya. ada yang lebih gampang nggak sih teorinya yang simpel itu enggak ya? Nggak ada bro, nggak ada. Nggak. Karena ini ukuran pasti nggak ada. Ini karena kan kayak bicara matematik, segitiga, Exact. sudut, exact, Ilmu pasti. ilmu pasti, nggak bisa. Dan itu bukan ilmu kaleng-kaleng bro, bukan ilmu ada-adaan, bukan ilmu bim salabim, bola pukul matanya pasti masuk, nggak juga, ada ukurannya. Sama, kalau gua ngeliat dari sini, kita tarik lagi seperti ini. Ini kita bicara dari outside ya. Oh di sini nih. Oh berarti tembusannya sebelah sana tuh. Gua tarik lagi seperti ini. Gini. Tarik. Outside-nya dapat, ambil inside-nya bola 9 karena ini sudut pandang masuk kita kan dari sini kan. Tuh, tarik lagi ke bola putih. Seperti ini. Udah deh. Ya, ingetin. Jangan lupa di sini putihnya. Tarik lagi, maju kaki kanan. Sering deh. Sebagus mungkin, senyaman mungkin, seenak mungkin. Tetap konsentrasi. Jangan lupa stroking juga harus perlu bagus ya. Tarik lepas. Tarik lepas. Seperti itu. Berarti emang proses setiap kali mau mukul tuh ibaratnya SOP atau prosedurnya gitu ya? Ya, Maksudnya sequence-nya itu aja. betul sekali. Nggak boleh ada yang miss maksudnya. Benar. Aiming, terus ujungnya kan masuk ke stance lagi, baru strokingnya ini kan. Iya, betul. Jadi memang fundamentalnya si biliar itu memang tentang aiming, stroking, standing position, bridge. Iya. Standing position itu ngaruhnya dari ini ya, tangan, Termasuk ke bridge juga ya? Iya, termasuk ke bridge itu kan satu kesatuan. Jadi nggak bisa lo miss satu, miss semuanya. Berarti makanya kalau orang main yang pro ya, mungkin yang main biliar tuh maksudnya mereka nggak yang buru-buru, langsung gini soalnya mungkin takut miss si sequence-nya itu kali ya. Ya, betul. Karena mereka emang ngikutin prosedurnya gitu. Yes, mereka itu selalu bicara dalam pertandingan itu tentang fundamental. Karena mereka nggak mungkin sejago itu kalau fundamental atau basicnya itu nggak kuat. Iya. Tuh. Nah sekarang coba apa yang gua kasih tahu lo pelajarin. Oke. Ya, coba aja. Ini anggap aja lo melakukan follow shot, gitu ya. Monggo, silakan. Tetap pada koridor yang gua ajarin barusan tadi ya. Diambil garis lurus, tengah kan ya. Ya,
Ambil inside. Ya. Inside sini. Tarik ke putih. Ya. Tuh. Oke. Ambil lagi ke putihnya sini. Dia titiknya masuk kanan. Ya. Baru stroking cakep. Ya, fokus konsentrasi. Sampai udah nyaman baru lepas. Yes. Seperti itu. Lagi ya, tes ya. Boleh. Nih. Oh. Berarti kalau kayak gini, kalau aimingnya itu ke ujung sana malah kena si rail ya? Ya, Harus di depan sininya ya setternya ya? ya di sini. Oke. Ya. Oke, ambil garis inside-nya. Tarik ke putih. Oke. Ya. Berarti lu ada yang salah tuh. Nah, bisa jadi aiming lo yang salah karena kita lagi bicara aiming. Nah, kalau lo boleh evaluasi, kalau gua boleh evaluasi itu barusan ketebalan titiknya. Ketebalan. Oh iya. Kurang tipis berarti. Ya, tipisnya sedikit lagi, coba belajar lagi aiming. Gua nggak akan bahas tentang stroking sama standing position lah, karena gua bahas aimingnya. Oke. Gua lebih utamain itu sekarang. Oke, barusan ketebalan. Oke. Tuh. Sip. Tetap konsentrasi, ingat titik masuknya, fokus, jangan goyang-goyang, semuanya tembak. Kalau udah yakin tembak. Nah, gitu. Oh, kalau bola agak tipis gitu, agak menantang juga ya. Ya, Maksudnya untuk dapetin si titiknya, ya, pas geser ke putihnya nih, harus agak geser lagi biar tipis ya. betul. Nah, makanya aiming itu kan tergantung dari mata kita sebenarnya. Kita nggak bisa ngajarin seolah-olah adalah mata kita adalah mata orang yang kita ajarin, nggak bisa. Ya. Kayak gua nih misalnya, gua kalau lagi kecapean memang beda ngeliat cara titiknya. Kayak lu sekarang lu kan pakai kacamata, which is gua nggak pakai, itu beda lagi. Makanya harus review aiming seperti tadi. Oh, tadi ketebalan, coba tipisin bagian ini. Nah, itu akan terbiasa, akan bisa ketika lo sering latihan terus. Berarti ujung-ujungnya ya lu cuma nge-review dari sudut pandang gua. Yes. Nggak maksa gua untuk pakai Sudut pandang gue. Itulah yang terjadi. Makanya seorang coach itu PR-nya adalah mengkomunikasikan sudut pandang dia ke murid sehingga murid dapat pop up sudut pandang. Oh, ternyata gue harus combine nih sama dia nih. Ilmu gue diajarin sama yang lu masuk ke sini. Makanya seperti bilang tadi, bola namanya ketebalan, coba geser sedikit agak lebih tipis, akhirnya bisa masuk. Nah, berarti itu sudut pandang lo dan sudut aiming lo seperti itu. Meskipun kadang-kadang titik masuknya udah bagus, tapi karena proyeksi pandangan mata yang berbeda, entah itu minus, plus, silinder, atau pakai kacamata kadang-kadang bisa ngaruh seakan-akan berubah, padahal nggak pernah berubah ini, nggak bakal pernah berubah, seakan-akan. Jadi kayak cuman, makanya kadang tuh kayak kalau misalkan ini tuh kayak ada feeling ini bener nggak ya? Iya. Akhirnya geser. Betul. Pas geser mukul nggak masuk, padahal udah bener tadi gitu. Betul. Sama kayak gue punya mata, gue kan punya brother gue ngomong-ngomong, gue ini mata satu ya, jadi untuk ngajar ini agak sedikit challenging karena gue mata satu, karena gue mukul tipis itu gue mukul nggak kena kayak gini. Proyeksinya kayak nggak kena. Ya, proyeksinya kayak nggak kena, tapi dipukul kalau nggak kena tetap masuk karena gue eyesight, one eye. Berarti di mata lu tuh seolah-olah kayak itu nggak masuk, bener ya nggak kena ya? Nggak kena. Bisa gitu. Ya nggak kena. Tuh, itu titik masuk gue pukul. Tapi karena gue mata satu, nih sekarang gue tipisin lagi ya, hampir nggak kena. Oh ya, sorry, tanpa melewati SOP. Oh iya. Ya, tetap Ya. harus sorry brother gue, lupa. Tuh, tetap gue sini. Nah ini kan titik masuknya, aimingnya di sini. Ini nggak bakal berubah. Cuman pandangan yang kita serap di mata kita aja kadang-kadang berubah. Perasaan udah titik masuk, tapi nggak masuk.
Masa aiming udah tepat tapi nggak masuk, itu sudut pandang mata kita aja sama kualitas mata. Makanya perlu kayak gitu yang objektif ya. Iya, dan perlu dilatih memang. Jadi dapat ternyata kalau titiknya segini, sudut masuknya segini, gua ambil sudut pandangnya segini untuk aiming gua gitu nih. Sekarang gua pukul nggak kena nih, hampir nggak kena. Tuh, baru masuk. Padahal di proyeksi mata lu itu kayak bisa gini. Iya, gitu. Jadi makanya yang PR terberatnya dari seorang coach atau pelatih adalah untuk belajar aiming. Sudut pandangnya harus disatuin. Oke, sudut pandang gue sih, tapi ternyata si murid belum bisa menerima. Makanya kita match, kita cocokin. Oh, lu mungkin di sini kan lu pakai kacamata, jadi eyesight-nya atau eyesight sudut pandang lah ya. Iya, mirip-mirip lah ya. ya. Pandangan mata lah, pandangan matanya berbeda untuk titik masuknya. That is very challenging to be a coach gitu loh. Tapi lu bisa tuh. Apa? Iya, akhirnya kan gue bisa juga. Oh iya. Asik juga kan. Ya, itu dia. Dan memang banyak tutorial yang mengajarkan tentang aiming ini. That is good menurut gua. Tapi bukan dari based on profesional. Jadi teman-teman, tutorial yang ada YouTube itu bagus banget, setuju gua. Tapi juga itu perlu dilatih. Jadi nggak seakan-akan itu bisa tanpa dipraktekkan. Dan dipraktekkan juga itu perlu berkali-kali berulang-ulang secara benar. Sehingga lu bisa mendapatkan titik sudut masuknya itu yang menurut lu ada proper. Gitu, karena yang melakukan ini adalah beda, profesional sama non profesional gitu sudut pandangnya. Jadi perlu ada guidance. Itu dia. Dan penyesuaian tentunya kan. Betul sekali gitu. So, udah paham? Paham sih. Mau coba lagi terakhir? Bebas, boleh. Bebas ya. Terakhir ya. Boleh deh. Ini gua kasih lu bola tipis. Tadi kan udah tipis ini, sekarang gini. Tetap SOP-nya berjalan dong. Oh iya, SOP. Ya. SOP aiming. Oke. Outside. Oke. Ya. Ingat, fokus. Aiming udah bagus. Standing position. Bridge juga bagus. Konsentrasi. Ya, kan sih ke tebelan. Gak apa-apa, karena baru belajar bola ini. Jangan dipaksain, karena nggak bakal masuk juga nantinya. Pas memukul tuh kayak ada geli-geli gitu loh. Ada yang ngelitikin maksud lo? Enggak, makanya kayak ada feeling ini beneran nih. Oh jangan, gini. Oke, ini brother gue. Ini juga masukan buat brother gue yang lagi latihan biliar tentang aiming. Jadi jangan based on feeling gitu loh. Kalau feeling masuk apa enggak waktu eksekusi, mending jangan dipukul, ragu-ragu angkat lagi, SOP lagi, dilihat lagi gitu. Nah udah lihat benar-benar direkam di otak kita, standing position, bridging dan segala macamnya, siapin. Kalau udah yakin bertembak, jangan pernah saja ragu-ragu. Oke? Itu dia. Ya, lanjut. Jadi lupain feeling ya. Lupain feeling. Tembak aja ya. Tembak dong. Harus ingat titik masuk. Gitu. Iya. Fokus. Tadi kan terbelah, tipisin lagi. Iya. Fokus. Lagi. Nah. Nih, jujur, pas ngelepas tuh kayak agak keberatan sebenarnya. Iya. Ngerasain nggak sih? Pernah. Iya kan? Pernah, apalagi dalam game kan. Itu Iya. pernah. Udah pasti kok. Itu namanya Rasanya tuh pressure. kayak, aduh ini nggak masuk nih. Iya, tapi lo harus mukul kan? Iya. Itu dia. Nggak apa-apa, akhirnya bagus. Karena lo berulang-ulang, karena lo belum biasa pukul bola seperti itu, sudut seperti itu, jadi ada keraguan. Tapi kalau orang udah latihan terus, Udah biasa ya. kesat. Gitu. Oke, sekarang kita we are going to wrap up this session. Tapi apa yang lo dapat? Gue pengen tahu dari lo. Mungkin nggak cuma dari sini, temen dari sebelum-sebelumnya juga ya. Boleh, monggo. Ya, jadi kan Monggo. hari ini kan khususnya aiming. Cuman ternyata pas belajar aiming itu banyak juga hubungannya sama stroke, sama stand position. Jadi maksudnya dari si SOP ini buat mukul, sequence-nya itu emang nggak boleh ada yang ditinggalin. Yes. Nggak cuman aimingnya doang yang jago, Betul. stand sama stroke juga penting banget ya. Betul. Betul sekali.
Itu dia. Oke. Berarti kalau atlet jago itu siapa yang jago-jagoan basic sebenarnya? Betul. Siapa yang lebih mantap basicnya gitu ya? Yep. Itu dia. Nah, sekarang gua akan kasih challenge lo. Aiming dong. Aiming. Boleh bukan nama aiming lah. Ya. Skor final 8 sama. Skor final, Pak. Ya, skor final. Ada aja. Ya, hadiah 20 juta. Ini penentuan. Dolar. Rupiah. $20 loh, Rupiah. Gila, lu pertandingan mana kalau $20? Aku juga mau itu. Gue udah lain deh. Tuh. Jangan sampai malu-maluin Bang Bete ini ya. 20 juta loh. Itu salahnya hancur. Kenapa itu, Pak? Dikit lagi, Bro. Dibalik lagi, Bro. Di aiming apa? Yang pasti dia ini lah. Pasti ya. Tinggal dikit lagi. Terakhir. Skor 8 Sama-sama dari 9 final ada 20 juta. DP mobil kali ya. Nah. Ya udah. Oh, lu buat nikah, Pak. Apa? Kenapa aja lu di calon udah ngamuk-ngamuk, Pak, Mas? Aduh. Fokus. Jangan takut. Ya. Pak, gemeter Pak ini. Lu tadi yang tadi kan? Ya gitu rasanya memang kalau pertandingan, apalagi skor sama final-final, hadiah 20 juta. Tinggal bola 9. Finally! Ngeri ya. He did it, man. He did it, man. Finally, man. Ada yang nggak diketahui, ada yang nggak diketahui sama brother kita ya, Pak. Apa tuh? Kita tukeran stick. Ya udah, memang oke. Satu lagi, lo harus pilih stick yang bagus sesuai dengan karakter lo. Nggak perlu mahal, tapi memang nyaman untuk dipakai. Itu dia. Oke, brother gue. See you in the next content. Woi!